Nama saya Cynthia Syanturi. Saya akan menjelaskan apa itu teori kependudukan. Yang pertama, teori kependudukan. Teori kependudukan itu dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama, teori sosial, teori natural, dan teori transisi demografi. Teori sosial. Penduduk berkembang menurut deret ukur, sedangkan bahan pangan berkembang menurut deret hitung. Kelemahan teori sosial ini yaitu tidak memperhitungkan kemajuan transportasi, tidak memperhitungkan kemajuan bidang teknologi atau terutama pertanian, tidak memperhitungkan usaha pembatasan kelahiran. Sedangkan kapilaritas sosial, di mana manusia selalu ingin meningkatkan status sosialnya. Semakin tinggi status sosialnya, semakin enggan memproduksi anak dan makin lepas dari lingkungan natural dan keluarganya. Teori natural. Sudut pandang naturalistik, arah pertumbuhan penduduk mengikuti kurva norma akibat pengaruh kepadatan penduduk di ruang hidup. Semakin tinggi kepadatan penduduk, maka tingkat fertilitas berkurang. Jika ada perubahan, misalnya sistem ekonomi berubah, maka akan berbentuk kurva normal yang baru. Sudut pandang statistik biologi, pertumbuhan penduduk mengikuti kurva parabola matematik. Mula-mula pertumbuhan cepat mencapai kedewasaan, kemudian tua dan turun jumlahnya berdasarkan kondisi sel-sel tubuh manusia. Turunnya daya reproduksi karena kelelahan psikologis akibat persaingan dalam masyarakat. Sudut pandang fisiologis, kenaikan kemakmuran menurunkan daya reproduksi, diantaranya dipengaruhi oleh makanan. Semakin rendah tingkat mortalitas, semakin rendah tingkat reproduksi. Teori transisi demografi. Perubahan penduduk terjadi dari tingkat pertumbuhan stabil tinggi atau fertilitas dan mortalitas tinggi ke tingkat pertumbuhan rendah, fertilitas dan mortalitas rendah. Angka kelahiran akan lebih tinggi daripada angka kematian. Tingkat kelahiran dan kematian tinggi karena reproduksi tidak terkendali, daya tahan tubuh rendah, wabah, teknologi rendah. Pertambahan penduduk rendah. Tingkat mortalitas mulai turun, tetapi fertilitas masih tinggi. Adanya perbaikan kesehatan dengan dikemukakan obat-obatan atau tingkat pertumbuhan penduduk tinggi, terjadi population explosion. Tingkat mortalitas dan fertilitas turun dengan penurunan mortalitas lebih cepat. Tingkat mortalitas konstan atau menurun sedikit, tingkat kelahiran serendah-rendah, sedang rendah atau menurun. Kesehatan masyarakat sudah baik dan pengetahuan tentang kontrasepsi meluas. Tingkat mortalitas dan fertilitas penduduk rendah, pertambahan penduduk sangat rendah, itu yang disebut dengan fase pasca transisi. Terima kasih. Saya ucapkan jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf.